hitam sesuai dengan urutan lampu lalu lintas yaitu merah, kuning, dan hijau. Atas ditempel pada permukaan dalam kartu skala tersebut. Saklar 1 hijau, saklar 2 saklar 2 untuk warna kuning, saklar ketiga untuk warna merah. Misalkan salah satu dimatikan, yang lain mati apa hidup? Dicoba dimatikan yang merah. Dilihat yang kuning dan hijau masih nyala. Coba dimatikan yang kuning. Kira-kira yang hijau mati apa tidak? Tidak. Berarti itu rangkaiannya rangkaian apa? Rangkaian para. Dihidupkan semua bisa apa tidak berbarengan? Coba dulu. Dilihat hidup semua apa tidak? Hidup. Dimatikan semua satu-satu. Udah. Coba dihidupkan semua. Udah, baca kesimpulannya. Kesimpulan, rangkaian lampu lalu lintas terdiri dari 3 rangkaian, yaitu rangkaian lampu merah, lampu 2 kuning, dan lampu 3 hijau. Ketiga rangkaian tersebut langsung terhubung dengan baterai sehingga salah satu atau lebih rangkaian dimatikan atau rusak tidak mempengaruhi rangkaian lain. Baik, tepuk tangan, beri tepuk tangan semuanya. Kelompok 5 ya. Di kelompok 5 membuat rangkaian listrik paralel yang diaplikasikan dalam bentuk lampu lalu lintas, di mana lampu lalu lintas itu memang rangkaian listriknya rangkaian paralel, supaya jika ada salah satu yang rusak tidak mempengaruhi lampu-lampu yang lain. Oke, terima kasih. Silakan. Membuat lampu lalu lintas sederhana. Tujuan percobaan mengetahui sebab lampu lalu lintas tidak mati. Semua ketika salah satu lampu mati mengenai rangkaian lampu lalu lintas sederhana. Alat-alat dan kartu kesempat 32 lampu kuning, 22 ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter. 1. Dua kantor plastik atau kertas yang berat warna merah, kuning, dan hijau. Davin, yang kamu buat di kelompokmu itu rangkaian apa? Rangkaian para. Membutuhkan berapa saklar untuk paralel lampu lalin itu? Membutuhkan 3. Lampunya membutuhkan berapa, Sis? 3. Lampunya membutuhkan 3 Dudukan lampunya berapa, Lis? Dudukan lampu berapa? 3. Kabel yang digunakan habis berapa meter jam? 2 meter. Itu di dalamnya sudah ditata rapi. Nah, coba sekarang Pak Guru mau melihat yang kamu buat rangkaian paralel untuk lampu lalin itu bisa hidup apa tidak. Coba dinyalakan satu-satu. Satu nyala terus dimatikan, ganti yang lain. Coba dari merah. Hidup. Kuning, hidup. Hijau, coba hijaunya lagi. Hijaunya hidup. Coba sekarang ketiga-tiganya dihidupkan. Kamu pakai berapa baterai kok tidak bisa terang? Hanya 2. Harusnya kalau lampunya 3, supaya kelihatan lampu warna merah, kuning, dan hijaunya nyala, lampunya juga harus terang. Kalau 3 lampu berarti minimal kamu memakai 3 baterai kecil, kecuali kalau kamu pakai baterai yang ukuran besar, mungkin 1 baterai bisa untuk menyalakan 3 lampu dengan terang. Baik, kesimpulannya bagaimana? Rangkaian lampu lalu lintas terdiri dari 3 rangkaian, yaitu rangkaian 1 merah, lampu
2 kuning dan lampu. Jangan ditutupi kalau membaca wajahnya. 3 hijau. Rangkaian tersebut langsung terhubung dengan baterai sehingga salah satu lagi rangkaian dimatikan atau Dah, coba Salis, apa kelebihan rangkaian paralel yang kamu buat? Kelebihannya apa? Apa Jam? Kelebihan paralel. Apa Bin? Kelebihannya? Tadi kan sudah dibahas di presentasi kelompok 5. Apa kelebihannya berarti? Kalau lampu yang satu mati, yang lain mati apa masih tetap menyala? Masih tetap menyala. Mengapa menyala? Karena jalur arusnya beda sendiri-sendiri, sehingga kelebihannya adalah jika ada salah satu lampu atau arus yang mati, maka yang lainnya akan tetap berfungsi. Itu apa? Kelebihannya. Kalau kekurangannya apa? Kekurangannya apa? Membutuhkan banyak peralatan, sehingga ketika menyusun lebih banyak menghabiskan biaya. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Boleh kembali ke tempat duduk. Nanti laporannya dikumpulkan. Mempresentasikan hasil Bentar, sebutkan anggotanya siapa saja dulu. Anggota. Dan tunjuk jari namanya yang mana. Ya. Terus. Praktekkan dulu rangkaian seri yang kamu buat itu. Pak Guru mau melihat bisa berfungsi apa tidak, lampu-lampu yang kamu buat bisa menyala apa tidak. Coba dihidupkan. Berapa saklar yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri? Saklarnya berapa? Saklarnya kamu pakai berapa baterai itu? 2 baterai. Pakai berapa lampu? 6. Baterainya 2, lampunya 6. Maka nyalanya bagaimana? Nyalanya redup. Nyalanya saklar dinyalakan, ke-6 lampunya hidup semua apa tidak? Ke-6 lampunya hidup. Coba dimatikan. Ketika saklar dimatikan, apakah masih ada lampu yang hidup? Semuanya mati. Coba dihidupkan sekali lagi. Nyala semuanya. Matikan. Mati semuanya. Baik, sekarang kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan pada rangkaian seri, bila satu lampu dimatikan maka aliran listrik dan semua lampu juga akan mati. Berikutnya karena rangkaian seri adalah membutuhkan kuat arus listrik yang tidak dibagi, sehingga lampu dalam rangkaian seri terang. Coba sekali lagi dipraktekkan, masih ada tadi yang belum diterangkan. Coba nyalakan lagi. Lampu pertama dan lampu yang terakhir nyalanya terangnya sama apa tidak? Terang yang mana? Terang yang lampu yang terakhir nyalanya paling redup. Mengapa? Karena mendapatkan pasokan listrik yang paling sedikit, mendapatkan sisa-sisa dari 5 lampu sebelumnya. Jadi lampu pertama paling terang,
lampu kedua di bawahnya 1, 3 di bawahnya 2, 4 di bawahnya 3, dan seterusnya. Artinya nyala terang pada rangkaian seri bisa jadi tidak sama karena arusnya harus dibagi-bagi. Baik, dimatikan lagi. Dimatikan. Baik. Dah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bisa kembali lagi ke tempat duduk. Laporannya kalau sudah bisa langsung dikumpulkan laporannya. Baik, sekarang kelompok 1 silakan maju. Yo, silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggotanya dikenalkan dulu. Yang lain memperhatikan ke depan. Yang lain. Lampu yang dibuat itu bisa berfungsi menyala atau tidak. Coba. Tadi rangkaiannya rangkaian apa? Rangkaian coba dihidupkan saklarnya. Ya. Coba dimatikan. Hidupkan lagi. Mengapa hanya memakai 2 lampu? Yang 2 mati? Nah, sudah dikuburkan apa belum? Oh, dibungkus plastik. Kasihan sekali lampunya. Berarti dikafani pakai plastik. Coba kenapa kok lampunya mati? Yang 2 itu lampu mati dari toko atau kamu matikan? Kok tidak komplain ke tokonya? Harusnya kalau beli bolam, beli lampu dicoba di toko supaya kalau mati bisa langsung diganti. Kalau dibawa pulang kan siapa tahu dicoba di rumah konslet mati, kalau ditukar kan tidak mau tokonya gitu. Baik, 2 juga tidak apa-apa, wes, karena minimal untuk membuat rangkaian seri lampunya 2. Coba dihidupkan. Sudah, nyalakan. Sudah, matikan. Saklarnya ada berapa rangkaian seri? Saklarnya ada berapa? 1. Saklarnya ada 1. Kalau saklar dihidupkan, semua lampu mati apa hidup? Mati apa hidup? Coba hidupkan. Kalau saklar dimatikan, semua lampu mati apa masih ada yang hidup? Coba. Baik, kesimpulannya bagaimana? Coba Pak Ali mau cek 1 lagi. Tadi di kelompok 2 belum dicek karena tadi ngeceknya masih memakai saklar. Sekarang kamu nyalakan lampunya. Semuanya hidup. Tadi di kesimpulan yang kamu bacakan, kalau ada kerusakan salah satu, maka yang lain akan ikut berpengaruh. Misalkan lampu yang 1 mati, yang lain akan ikut Pak Ali ingin mencoba tidak dari saklar mematikannya, tapi lampu yang pertama kamu putar, kamu cabut dari fittingnya, kamu lepas dari fittingnya. Coba lampu pertama yang mana? Coba dilepas dari fittingnya. Nah, mati apa tidak? Padahal saklarnya masih posisi
hidup. Ternyata ketika lampunya yang pertama dilepas, lampu yang kedua ikut mati. Itu kelemahan rangkaian seri. Jadi kalau misalkan di lapangan, praktek di lapangan, ada rangkaian seri lampu berjajar-jajar, satu ditembak pecah mati, maka yang lainnya akan ikut mati. Itu adalah apa? Kekurangan dari rangkaian seri. Tapi kelebihannya juga dia hanya butuh peralatan yang sedikit sehingga biayanya lebih murah. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bisa dipasang lagi. Ya. Selanjutnya kita tampilkan kelompok yang terakhir. Kelompok yang fenomenal yang digawangi oleh AA Salmon. Silakan maju kelompok 1. Kelompok 3 ya. Siapa yang presentasi? Nah, semuanya menyimak ke depan. Kelompok 3 yang presentasi adalah Gus Randy. Sing tenanan Ren, ayo. Kami itu ada yang memperhatikan. Ayo, kenalkan dulu anggotanya. Salam, kenalkan anggota, baru membacakan hasilnya. Ayo. Salam yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Kenalkan anggotanya. Nama anggota 1 Ian. Yang mana Pian? Tunjuk jari. Terus. Nama 2 Ardika. 3 Rian. Nama 4 Rama. Nama 5 Randy yang mana Randy? Ya. Bacakan. laporkan bagian percobaan. Yang lain perhatikan. Nama percobaan membuat rangkaian seri. Tujuan percobaan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan rangkaian seri. Alat-alat 4 buah lampu tulang kecil, 4 buah titik lampu tulang kecil, 4 buah baterai, 1 buah saklar, 1 holder, 1 buah refleks yang sudah tempat baterai, 6 pasang baterai ke tempatnya. Holder, Holder. Tujuh lakukan pengujian apakah lampu bisa menyala. Jika belum menyala, periksa lagi sambungan. Ayo langsung diuji, dinyalakan. Lepas toh. Nah, ketika saklar di on kan, dinyalakan, lampu semuanya hidup. Coba kalau sekarang saklarnya dimatikan, semua lampu mati. Coba dinyalakan lagi. Perhatikan semuanya, biar tahu. Semua kelompok yang lain memperhatikan. Lampu pertama yang mana? Kedua, ketiga, keempat. Sekarang coba matikan lampu yang keempat tanpa memutus saklar. Bagaimana lampu yang lain? Mati. Hidupkan lagi lampu yang keempat. Setelah hidup, lampu yang lain ikut. Coba matikan lampu yang kedua. Coba matikan. Kok masih hidup? Coba lampu yang ketiga matikan. Nyalakan. Lampu pertama matikan, sudah, nyalakan. Ulangi lagi lampu yang kedua tadi yang bermasalah. Nah, harusnya kalau salah satu lampu mati, yang lainnya mati. Kalau misalkan dites, dicoba, diuji, salah satu lampu dimatikan kok masih nyala, berarti rangkaian serinya bermasalah karena menyalahi aturan hukum rangkaian seri. Nah, sekarang coba dibacakan kelebihan dan kekurangan rangkaian serinya. Pada rangkaian seri, bila satu lampu dimatikan, maka aliran listrik akan berhenti dan semua lampu tidak akan mati. Hal ini karena rangkaian menjadi tidak tertutup.
Keuntungan dari rangkaian seri adalah besar kuat arus listrik yang bisa dibagi sehingga lampu dalam rangkaian seri lebih terang. Lampu lebih terang. Coba lampu pertama tadi yang mana? Lampu terakhir. Terang mana lampu pertama dengan lampu terakhir? Pertama, Terang lampu yang Mengapa terang lampu yang pertama? Karena lampu yang terakhir menerima sisa arus listrik. itu kalau yang lampu terakhir. Kalau yang lampu pertama mengapa lebih terang? Karena mendapatkan arus listrik yang paling pertama, sehingga dia nyalanya paling terang. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, silakan duduk kelompok 3. Jadi itu tadi dari beberapa hasil percobaan yang sudah kalian presentasikan. Ternyata rata-rata sudah bagus, sudah benar di dalam membuat rangkaian listrik, baik yang membuat rangkaian seri maupun yang membuat rangkaian paralel. Dan lebih-lebih lagi yang membuat rangkaian paralel diujikan dalam bentuk lampu lalu lintas. Itu bagus sekali. Demikian presentasi dari kalian. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan dari hasil percobaan itu bermanfaat. Paling tidak kalau nanti sudah besar bisa membuat rangkaian listrik sendiri di rumah, tidak harus memanggil tukang, karena memanggil tukang itu bayar. Kalau dikerjakan sendiri kan jatah bayarnya bisa buat jajan sendiri. Betul apa tidak? Betul apa betul? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.